COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Kenali gejala COVID-19. Yang pertama ada demam tinggi, kemudian radang, kemudian batuk, lalu pilek, kemudian yang terakhir lesu atau malaise. Isolasi mandiri atau biasa disebut dengan isoman. Definisi isoman menurut Public Health Matters, isolasi mandiri adalah sebuah langkah dalam menghentikan penyebaran virus COVID-19 yang bisa dilakukan oleh seorang individu di rumah atau huniannya masing-masing yang sudah disiapkan terpisah dari orang lain. Tata cara melakukan isolasi mandiri menurut WHO. Pertama, pasien harus tinggal di kamar terpisah. Kedua, sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan ruang bersama. Kemudian, yang ketiga adalah pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. 4. Pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kelima, tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Yang keenam, bersihkan permukaan barang yang disentuh oleh pasien. Kemudian yang ketujuh, batuk atau bersin harus ditutup. Dan yang terakhir, limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Oke, selamat pagi. Sebelumnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tata cara isolasi mandiri menurut WHO. Nah, isolasi mandiri ini dilakukan mengingat gejala COVID yang dialami oleh pasien itu ringan, jadi tidak perlu ke rumah sakit. Oke, cara yang pertama yaitu pasien harus tinggal di kamar terpisah. Nah, jika di kamar pada rumah pasien itu banyak orangnya, maka alangkah lebih baiknya untuk memberikan jarak pada pasien yang bergejala COVID dengan jarak sekitar 1 meter. Langkah kedua adalah sediakan ventilasi yang baik di kamar pasien dan ruang bersama. Nah, di rumah itu lebih baik ada jendela, jadi pasien bisa membuka jendela tersebut untuk udara bisa masuk ke kamarnya. Langkah yang ketiga adalah pasien harus memakai masker medis sesering mungkin. Nah, dalam rumah, pada saat isolasi mandiri, pasien yang bergejala COVID harus memakai masker sesering mungkin. Yang keempat adalah pengunjung tidak boleh masuk ke dalam rumah. Nah, jika ada tamu yang berkunjung ke rumah pasien isolasi mandiri, maka sebaiknya tamu tersebut harus menunggu di luar agar tidak terjadi penularan. Yang kelima adalah tidak boleh berbagi perlengkapan pribadi. Nah, perlengkapan pribadi ini bisa seperti peralatan mandi, peralatan makan, spray, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, limbah dari pasien harus dikemas dalam kantong tertutup yang kuat sebelum dibuang atau dibersihkan. Nah, limbah ini tadi yaitu meliputi seperti peralatan mandi, peralatan makan. Jika sudah digunakan, maka segera ditutup di kantong plastik. Kemudian yang ketujuh yaitu jika pasien itu batuk atau bersin, maka ditutup. Bisa ditutup menggunakan tisu ataupun tangan. Jika menggunakan tisu, maka tisu langsung segera dibuang. Yang terakhir yaitu bersihkan permukaan barang yang disentuh. Nah, setiap barang yang disentuh oleh pasien tersebut maka perlu didesinfektan setiap hari. Nah, sampai di sini sudah paham mengenai tata cara isolasi mandiri di rumah menurut WHO? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama.